Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Di sini saya Marcelino Renaldi dan Okta Jenialdi akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Pemasaran. Jadi di era persaingan bisnis yang semakin ketat ini, setiap pengusaha yang ingin memenangkan persaingan di pasar yang kompetitif harus benar-benar memperhatikan strategi yang diterapkannya. Strategi pasar pada dasarnya adalah cara yang tepat untuk memasarkan suatu produk atau jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Praktik pemasaran pada dasarnya menggunakan strategi untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat. Dimulai dengan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian menetapkan harga suatu produk atau jasa, mendistribusikan produk atau jasa yang dibutuhkan, dan kemudian melakukan promosi atau pemasaran. Salah satu masalah yang utama yang menjadi penghambat pemasaran adalah banyaknya pesaing di pasar itu sendiri, tetapi juga oleh produk sejenis dan produk lainnya. Ini adalah tugas besar yang harus diatasi oleh sebuah perusahaan yang ingin berada di persaingan bisnis. Persaingan yang ketat dan perubahan yang terus berlangsung akan menjadi pelajaran bagi manajemen pasar agar dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dari beberapa uraian saya tadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan dengan pola pikir yang inovatif dan kreatif untuk menyikapi perkembangan yang terjadi di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang akan berdampak pada kepentingan dan masa depan perusahaan itu sendiri. Adapun fungsi-fungsi dari strategi pemasaran terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Dan yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Marcel, strategis bauran pemasaran. Salah satu strategis pemasaran yang sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan cara penyebaran pemasaran itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan salah satu metode pemasaran untuk menyebar informasi secara luas, mempromosikan produk dan jasa, merangsang konsumen untuk memberi, bahkan menciptakan preferensi pribadi untuk citra produk. Oleh karena itu, komposisi pemasaran dianggap sebagai salah satu aspek strategis pemasaran produk yang paling potensial. Strategis bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan. Bauran pemasaran juga dikenal dengan strategis 4P. Bauran pemasaran meliputi 1. Strategis produk. Produk adalah keseluruhan konsep dari suatu objek atau proses yang memberi berbagai manfaat kepada konsumen. Keputusan kebijakan produk yang perlu diperhatikan adalah jenis, merek, label, dan kemasan. Untuk itu ada beberapa pilihan, misalnya membuat model tertentu sebagai ciri sebagai atau seluruh produk yang dipasarkan perusahaan. 2. Strategi harga. Harga adalah nilai yang ditukar konsumen untuk manfaat memiliki produk atau jasa. Cara menentukan harga yang tepat adalah dengan melihat harga jual pesaing sejenis tertentu dengan kualitas yang kurang lebih sama dengan segmen produk. Ketiga, strategis penyaluran atau distribusi. Strategis menekankan pada bagian saluran distribusi
mendistribusi produk yang berfungsi untuk mengkomunikasikan produk kepada pengguna sasaran. Hal ini mencakup beberapa aktivitas seperti transaksi, investasi, logistis, dan kelengkapan fasilitas. Keempat, strategis promosi. Promosi adalah suatu tindakan untuk menyampaikan, menginformasikan, menawarkan, membujuk, atau menyebarluaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen tersebut pada akhirnya melakukan pembelian. Promosi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari konsumen, tidak hanya sekali, tetapi juga konsumen yang akan melakukan pembelian berulang atau pelanggan. Tujuan dari promosi adalah untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan persepsi konsumen, menarik pembeli pertama, mencapai proporsi pelanggan tetapi yang lebih tinggi, menciptakan loyalitas merek, meningkatkan rata-rata cek, meningkatkan penjual tertentu atau waktu khusus, dan memperkenalkan produk baru. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ini bertanya, apa dampak bagi perusahaan yang tidak menerapkan strategi pemasaran? Ya, selanjutnya. Apa perbedaan strategi pemasaran dan penjualan? Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, mengapa strategi pemasaran itu penting? Oke. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Nur. Itu jawabannya adalah perusahaan yang tidak menerapkan strategi pemasaran akan berdampak fatal, yaitu salah satunya mengalami kerugian. Dan yang pertanyaan dari Mbak Ayu, jawabannya perbedaan ada di tujuan, yaitu tujuan pemasaran adalah bagaimana produk yang diberikan kepada konsumen dapat memenuhi kebutuhan, sedangkan tujuan penjualan adalah transaksi jual beli. Pertanyaan terakhir dari Jailani, strategis pemasaran itu penting karena agar menciptakan koordinasi antara tim yang lebih jelas sehingga masing-masing tim mudah mengatur strategis. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Apabila ada kesalahan dari jawaban kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam